Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita yang ketiga, yaitu kita mencocokkan LKS dari tema teks persuasif. Nah, minggu kemarin Bu Dita sudah memberikan PR ini. Jadi minggu sekarang kita akan mencocokkan LKS itu. Jangan sampai ada yang bilang belum mengerjakan, karena Bu Dita sudah memberikan waktu 1 minggu untuk kalian mengerjakan ya. Oke. Silakan dibuka LKS-nya halaman 23. Kita akan mencocokkan mulai dari Romawi A, baru geser ke B, baru geser ke C seperti biasanya ya. Halaman 23 sampai selesai, mulai dari Romawi A sampai Romawi C. Ya, oke, didengarkan dulu. Romawi A nomor 1 A, 2 C, 3 dadu, 4 B, 5A, 6A, 7C, 8 dadu, 9B, 10A, 11 dadu, 12B, 13A, 14A, 15 dadu, 16B, 17A, 18A, 19 dadu, dan 20C. Oke, Romawi A ini seperti biasa, betulnya dihitung dikalikan 2. Jadi betulnya saja yang dihitung dikalikan 2. Oke, kita lanjut ke Romawi B nomor 1, propaganda. 2, membujuk atau mempengaruhi. 3, mengajak orang melakukan sesuatu yang bersifat positif. 4, pengenalan isu. 5, rangkaian argumen. 6, persuasion. 7, Kenneth A. Anderson. 8, mengajak, membujuk, dan memengaruhi. 9, kata persuasif. 10, persuasi politik. Romawi C nomor 1. Ini adalah paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya ada di kata manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa. 2, konjungsi klausa, yaitu yang, adalah, maka, yakni. Jika kalian menjawab 3 atau 4 maka nilainya 2, jika menjawab 1 nilainya 1 ya. Oke, nomor 3, kata ajakannya ditandai pada kalimat, maka dari itu sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Jadi kata persuasifnya ada 2. Jika kalian menjawab 1 maka nilainya 1, jika kalian menjawab 2 maka betul. Ya. Nomor 4, menjelaskan kandungan dan manfaat Hafiyersi untuk tubuh. 5, persuasif advertising. Nomor 6, jika, yang, oleh, adalah, akan, dengan, selain, dan. Nah, jika kalian menjawab 3 atau 4 maka benar. Jika menjawab 2 nilainya 2, jika menjawab 1 nilainya 1. Nomor 7, persuasif yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Nomor 8, persuasif yang digunakan untuk sarana promosi pendidikan atau sarana untuk menjelaskan tentang pendidikan kepada masyarakat. Nomor 9, A, pengenalan isu. B, rangkaian argumen. C, pernyataan ajakan. D, penegasan kembali atau penegasan ulang. 10, ada 3, gunakanlah hak pilih kita, jangan sampai golput. Marilah kita sama-sama dengan mengajak seluruh teman-teman terdekat kita untuk memilih calon ketua OSIS kita. Ingat, 5 menit yang kita gunakan untuk memilih calon ketua OSIS akan sangat menentukan nasib sekolah kita selama 1 tahun ke depan. Jadi ada 3 kata persuasif. Jika ditulis 3 maka nilainya benar, jika ditulis 2 maka nilainya 2, jika ditulis 1 maka nilainya 1. Ya.
Jadi nomor 10 tadi ada 3 kata persuasifnya. Nah, Romawi B dan Romawi C silakan dikalikan 3. Romawi A tadi dikalikan 2, Romawi B dan Romawi C dikalikan 3. Setelah itu kalian hitung seperti biasa di foto, dikirimkan ke Budita di Microsoft Teams. Namun ada yang berbeda kali ini. Jika biasanya Budita mengizinkan kalian untuk mengirimkan hasil perhitungan nilainya saja kepada Budita, tapi kali ini Budita minta pekerjaan kalian yang Romawi A, pastikan kalian coret-coret karena itu pilihan ganda, itu difoto. Romawi B dan Romawi C karena itu isian, pasti ada tulisannya yang sudah kalian kerjakan di LKS, itu juga difoto, dikirim ke Budita. Jadi akan ada beberapa foto yang dikirimkan ke Budita termasuk perhitungan total nilaimu berapa. Ya, kenapa Budita minta seperti itu? Karena Budita menemui anak yang nilainya bagus, di foto nilainya bagus, tapi ketika Budita minta pekerjaan di LKS-nya ternyata kosong. LKS-nya tidak dikerjakan sama sekali, bersih, tapi nilainya bagus. Artinya apa? Dia sudah tidak jujur kepada Budita. Dia sudah belajar untuk berbohong kepada Budita, dan itu Budita nggak suka. Jadi kali ini Budita harap kalian mengumpulkan pekerjaan kalian di Romawi A, B, C, baru total nilainya berapa. Jadi akan ada beberapa foto yang dikirimkan di Microsoft Teams. Dan Budita bilang sekali lagi, didengarkan baik-baiknya videonya Budita minta tolong ya. Kalian mempunyai waktu mengumpulkan di Microsoft Teams itu 1 kali 24 jam. Jadi terakhir kali mengumpulkan di Microsoft Teams itu hari Rabu jam 7 pagi. Jika kalian sampai hari Rabu jam 7 pagi belum mengumpulkan, kalian boleh mengumpulkan lewat WA ke Budita. Maksimal hari Kamis jam 7 pagi. Kalau kalian mengumpulkan jam 8 tidak akan Budita terima. Lebih baik tugas itu dikumpulkan di minggu depan ketika Budita membuka pengumpulan tugas lagi di Microsoft Teams. Jadi minggu depannya kalian mengumpulkan 2 tagihan tugas, yaitu tugas yang di minggu lalu dan yang di minggu saat itu. Budita nggak mau nerima, karena apa? Artinya kamu tidak punya tanggung jawab, artinya kamu molor mengerjakan, dan itu salahmu sendiri. Budita nggak mau. Kamu jadi anak itu harus punya rasa tanggung jawab dan disiplin, tidak seperti itu caranya. Jadi Budita mohon videonya ini didengarkan baik-baik, jangan sampai tanya, Bu, saya nggak bisa ngirim di Microsoft Teams, tapi saya ngirim di inbox. Enggak, saya nggak mau nerima. Pokoknya harus dikirim di WA dengan catatan waktu yang sudah Budita berikan. Budita nggak mau kalian molor-molor lagi. Artinya apa? Kalian meremehkan pekerjaan Budita. Kalian meremehkan tugas dari Budita. Ya, paham ya? Budita harap kalian paham dan semoga rajin. Oke, tata cara perhitungan yang tadi harus diingat-ingat karena itu akan berlaku seterusnya kecuali Budita akan memberikan revisi atau pergantian perhitungan nilai. Ya, tapi tidak akan jauh-jauh dari cara itu. Jadi tadi Romawi A dikali 2, Romawi B dan C dikalikan 3. Ingat, foto yang dikirim tidak hanya total perhitungan nilai tapi juga pekerjaanmu. Pasti ketika kamu mengerjakan ada kok coretan-coretan seperti ini ya. Adalah pekerjaannya. Budita ini juga mengerjakan kok walaupun guru ya. Jadi Budita harap itu juga difoto sebagai bukti. Ya, begitu saja ya nak ya. Budita harap kamu semakin rajin walaupun hanya belajar dari rumah, dan ingat tidak usah keluar ketika tidak perlu. Jaga dirimu, jaga keluargamu, stay safe di rumah, stay safe untuk keluargamu, karena kalau sudah kena satu penyakit maka akan tertular satu rumah dan itu merugikan banyak pihak ya nak ya. Oke, begitu saja dapat Budita sampaikan, kurang lebihnya Budita mohon maaf. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.